berapa tahun berkecimpung di tanaman porang? Yes, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ini nggih. Napa yang membuat Pak Andri memutuskan untuk baru kan berarti Pak ya 2 tahun tuh. Heeh. Nggih. Kok memutuskan Yo masih belajar nggih, karena memutuskan masih baru kan. beralih ke tanaman porang atau terjun di tanaman porang nopo Pak yang membuat memicu niatan itu? Karena prospeknya mungkin. Oh, porang itu prospeknya depan itu bagus kan? sekali ya. Saya juga pernah ini Pak, apa di Twitter, di apa namanya, Instagram, TikTok niku kok tanaman porang niku viral. Sebetulnya bahkan disebut sebagai ini loh Pak, nopo? Aset investasi konten. Memang konten spesial itu Pak tanaman porang niki. Sekarang ini kan problem Indonesia ataupun itu di dunia kayak ya. Nggih. Itu kan pangan, masalah panganan sekarang. Nggih. Bukannya sekarang itu semakin luas lah untuk lahan-lahan pangan, terutama bahan-bahan pangan kayak beras kayak anu kan. Sekarang semakin berkurang. Padahal kebutuhan pangan kan semakin bertambah meningkat dengan bertambahnya populasi orang, manusia. betul. Nah, sekarang kan coba untuk beralih kan sekarang. Nggih. Bukan kalau dulu kan cuma ada beras, jagung. Sekarang mulai beralih ke porang. alternatif lain. Salah satunya ya porang itu. Porang menjadi salah satu alternatif bahan pokok gitu Pak ya. Untuk pangan. Untuk pangan. Ini memang fenomena ini baru-baru ini atau sebenarnya sudah lama? Sebenarnya Fenomena sudah porang lama. sudah mulai naik ini. Sudah lama. Dulu awal-awal kan di Madiun. Nggih. Yang si Paidi itu kan. Nggih. Tapi memang berarti di peminat ekspor itu sudah banyak ya. Pasar ekspornya sebenarnya kalau porang itu sudah banyak tentunya. Kalau info dari bos saya yang di Sidoarjo itu peluang ekspor porang itu selama ini kita masih bisa memenuhi 20% dari kebutuhan dunia. Kalau kebutuhannya masih terpenuhi 20% untuk ekspor ini berarti peluang bisnis masih sebenarnya berarti yang 80% kan masih belum digarap. Betul. Berarti belum masih sangat terpenuhi. perspektif ke depan gitu Pak. Apa itu yang membuat porang mahal Pak? Kalau kemarin kan sudah, selama ini kan pabrik-pabrik yang di sini kan sudah bisa buat kayak mie, terus beras. Oh, porang itu dipakai untuk mie dan beras. Itu yang saya sendiri udah pernah nyoba itu. Memang kemarin dikasih sampling sama pabriknya situ, pabrik porang. Itu kan kalorinya yang tinggi ya. Kalorinya tinggi, terus kadar gula apa kandungan gulanya itu rendah. Jadi bagus untuk diet memang. Tapi kebanyakan konsumennya kan yang dari Jepang atau Cina kan. Jadi mereka kan bener-bener untuk urusan pangan kan bener-bener apa ya, dia cari yang bener-bener sehat itu. Betul. Salah satunya yang produk yang bagus itu ya porang itu. Makanya memang permintaan ekspor untuk porang sangat tinggi dan Indonesia masih bisa memenuhi 20%-nya. Kalau disebut sebagai tanaman sultan, mahalnya seberapa Pak? Saya juga lihat di area jenengan ini banyak CCTV nih. Baru kali ini saya lihat sawah ini dijaganya CCTV sampai berapa Pak? 4 ya? 4 atau 3 ini Pak? Kalau dulu kan sebelum PPKM kan harga normal, kalau sekarang ini bulan berapa? Oktober ya? Oktober November itu kisaran 1 kilo itu kisaran 12.000. 1 kilo 12.000. 12.000. Bayangkan kalau sini ada 4 kilo berarti kan satu umbi kan sekitar berapa ya? 48 kan. Satu umbi itu bisa maksimal berapa kilo Pak? Kemarin ada yang rekor 6 kilo kemarin 2 tahun. 6 kilo dengan sekarang harga 12.000. Kemarin sebelum PPKM. Oh, sebelum PPKM 12.000. Kisaran 10.000 doang. Anggap aja 10.000 lagi. Nggih. Berarti 60.000 satu umbi itu ya. Satu umbi. Padahal di area ini bisa berapa ribu? Kalau jenengan. Kalau ini total kira-kira berapa ya? 30 ribuan lah. 30 ribuan. 30 ribu batang. Batang. Kalau dipukul rata-rata 5 kilo gitu ya. Sudah kelihatan Pak itu uangnya Pak ya. Kita kalau kita coba 1 tahun kan kisaran 1 kilo lah. Oh, kalau 1 tahun minimal 1 kilo kan. Nggih. 1 tahun panen 1 tahun tanam itu beratnya bisa 1 kilo. Rata-rata 1 kilo. Siap panen di usia berapa Pak? Bergantung. Petani ngelepasnya di usia berapa ngoten? Istilahnya panen itu nunggu dorman dulu. Dorman itu gimana Pak? Dorman itu pohonnya yang mati, layu. Jadi memang siklusnya ngonten. Saya pikir kayak kentang dulu Pak kan sengaja dimatikan kalau mau dipanen. Enggak. Kalau porang enggak bisa. Porang ngonten. Ada siklusnya sendiri. Ada siklus yang dia mati. Iya. Nggih, saat dia mati tuh
waktu siap untuk panen. ditanam. Waktu untuk dipanen. Heeh. Itu langsung dijual nonton atau ada perlakuan khusus nonton? Bisa langsung dijual, bisa mau ditanam lagi bisa. Oh, bisa ditanam lagi. Oh, berarti kecenderungannya kalau masih kecil, masih 1 kilo, terus kayaknya harga masih kan belum baik gitu. Pabrik itu terima 1 kilo up. Oh, minimal Di bawah 1 1 kilo kilo nggak memang. bisa. Nggak mau gitu ya. Berarti lebih baik dijual 1 kilo itu atau ditandon dulu Pak kalau ini? Ditandon, ditanam dulu biar nanti lebih gede gitu. Tergantung kebutuhan sih, tergantung kebutuhan petani. Karena memang siklusnya kan 1 tahun. Oh, panennya setiap 1 tahun sekali berarti Pak. Kalau petani yang kayak kita kan istilahnya petani kecil pas-pasan gitu ya mendingan dijual. Dijual per Dan kilo dapat itu. duit gitu. Kalau 2 Cepat tahun kan muternya, kalau 2 tahun kan terlalu lama kan. karena siklusnya ini siklus panennya setahun sekali. Setahun sekali. Nggih. Itu nggak bisa dipaksa. Tadi harus nunggu bener-bener dorman. Nggih. Tadi posisinya batang pohonnya itu layu, kemudian menguning sampai kering. Sampai hilang, guys. Ini kan sudah nggak ada ini batang-batangnya. Padahal ini dulu semuanya juga tanaman ini ya. Tanaman. Nggih. Sama kayak pohon Tales gitu loh. Nggih. Karakternya sama, lunak gitu. Nggih. Efeknya apa Pak kalau dia ini dipanen? Nanti pengaruhnya dijualnya nanti. Kan masuk pabrik kan disampling. Ini layak dijual apa enggak? Layak masuk pabrik apa enggak? Itu disampling dulu. Dan pabrik butuhnya memang yang benar-benar sudah. Iya, benar-benar udah tua. Sudah tua. Nah, musim tanam tuh pun juga gitu. Tergantung cuaca, ada hitungannya dulu juga. Oh, nanamnya itu juga. Nggak bisa kita maksa Januari atau Februari atau nunggu apa Pak? Nunggu apa? Musim panennya, musim tanamnya tuh nunggu. Kalau di sini tuh istilahnya apa ya? Sebelum musim hujan lah, 1 bulan sebelum musim hujan. Teracap. Kalau orang sini kalau bilang itu teracap. Teracap itu 1 bulan sebelum hujan itu harus sudah ditanam. Sudah di dalam tanah. Kalau siklusnya dulu kan rata-rata kalau hujan kan November. Berarti bulan-bulan Oktober sudah persiapan. Nggih. Persiapan tanam. Kados ngenten iki berarti sudah mau persiapan tanam Iya, lagi. persiapan tanam. Berarti yang masih di tanah. Ini kan yang di area ini kan sudah jenengan ambil. Sudah jenengan panen. Ini mau dijual atau mau ditanam lagi? Ditanam lagi. Ditanam lagi. Lah area yang masih belum ditanam ini belum dipanen ini juga nantinya juga nanti akan diambil lagi. Diambil dulu. Diambil dulu, di tanahnya diproses dulu seperti ini. Oh, gitu kan. Berarti setiap tahun juga gitu Pak prosesnya. Ya? Jadi walaupun belum ada keinginan untuk menjual, tapi harus dipanen dulu, harus diambil dulu. Dipanen dulu. Biar apa Pak? Kok harus seperti itu? Nanti kan untuk memaksimalkan umbinya juga. Jadi kan di tanahnya kan butuh istilahnya apa ya? Butuh dilunakkan dulu kan tanahnya, dicangkul biar lunak, biar nggak mengeras. Biar dia bisa membesar gitu ya. Terus Ada space buat membesar. dikasih pupuk lagi, pupuk kandang. Oh, nggih. Diolah dulu lagi tanahnya gitu Pak, setiap tahun gitu Pak nggih. Dikasih pupuk kandang, di mix, nggih. Dicacah gitu, dicampur. Nggih. Baru ditanam lagi. Nggih. Ini Pak, perawatannya sulit apa mboten sih Pak? Enggak. Kalau porang. Porang itu yang pertama ya, kita bikin bedengan dulu. Tempatnya kayak gini. Bedengan itu niki nggih napa? Gulutan. Nggih, gulutan tanah. Terus dikasih pupuk, terus ditanam. Setelah tumbuh sekitar 1 bulan 2 bulan nanti kira-kira segini. Nggih. Baru dikasih pupuk kimia. Nggih. Pupuk kimia sih cuman sebagai apa ya ngarannya ya? Booster. Nggih. Untuk mempercepat pertumbuhan gitu aja. Itu pun di awal-awal saja ya. Setelah itu enggak? Karena ini permintaan ekspor kan. Ekspor kan konsumsinya kan orang-orang Jepang sana. Jadi dia benar-benar apa ya ngarannya? Benar-benar ingin natural gitu ya. Mintanya yang organik. Gitu. Berhati-hati sekali mereka soalnya. Nggih. Setelah itu Pak, setelah umur sebulanan terus dikasih booster itu? Setelah dipupuk kayak pupuk kimia itu, kemudian kan pembersihan gulma. Kan biasanya kalau musim hujan kan gulma-gulma udah mulai rumput-rumput temen gitu ya. Dibersihkan gitu aja wis. Penyiraman ini kan enggak butuh. Sudah musim hujan. Oh iya. Enggak butuh penyiraman.
Tapi kalau memang hujannya telat gitu Pak, ya memang harus disupport dengan disiram gitu Pak. Kayaknya enggak kayaknya. Enggak. Ini supaya Kan ini kan umur dijarno ngonten. 1 tahun. Jadi 1 tahun kan siklusnya kan udah sesuai lah. Nggih, Ada masanya waktu tanam, waktu kemarau, nggih. terus masa pertumbuhan masih musim hujan, terus kemudian waktu mau panen kan musim kemarau juga. Kayak Nggih. sekarang ini musim kemarau. Jadi dalam Terus proses aman. setahun itu untuk memaksimalkan pertumbuhan umbi itu terus seperti Pak tipsnya. Pakai pupuk itu. Iya. Pupuknya memang harus benar-benar baik. Pupuk kandang yang baik. Pupuk kandang itu untuk awal. Oh, starternya. Untuk awal. Kalau mau baik ya pupuk awal itu ya, Pakai pupuk kimia. pupuk kimia Jenis-jenis yang di awal itu. TSP, Hmm. urea. Cuman urea nggak terlalu banyak. Oh, iya, iya, iya. Kalau yang di area ini sudah 2 tahun Pak ya, ini usia tanam 2 tahun gitu. 2 Berarti tahun, dia ya. sudah lebih dari 2 kilo berarti Pak gitu. Rata-rata average-nya sekitar 2 kilo, 3 kilo. Nggih. 3 kilo. Kalau kendala bertani porang itu apa Pak? Yang jenengan hadapi 2 tahun Kendalanya ini. itu modal. Modalnya terlalu Modalnya gede, besar. ya. Kenapa Pak kok Yo. porang itu membutuhkan modal yang besar? Bibitnya juga mahal. Oh, bibitnya mahal. Ah. Bibitnya tuh gimana sih Pak bibitnya? Yang kata Porang. ini, Oh, kata. Ah. Oh, kata itu apanya? Ini Buahnya. kayak umbinya juga. Oh, buah. heeh, Oh, dia tumbuh di di daun, di daunnya. daun, di tangkai-tangkai itu. Oh, itu mahal. Mahal. Oh, berapa Pak per per Yang buah atau per tahun kilo kemarin hitungannya? itu 1 kilo. Tahun Per kemarin itu kan lagi rame-ramenya porang. Nggih, Permintaan benih juga banyak. banyak. Kemarin mencapai kisaran 300 lebih kayak 1 kilo. 300. Waktu jenengan memulai itu dulu Sekitar 300 per kilo. Ada yang terakhir itu malah 400 malah 400.000. per kilo. Nggih, 400.000 Pak ya Iya, itu. 400.000. Padahal itu ada berapa buah, Pak? Berapa biji? Sini 400.000. kemarin berapa kilo lupa aku. Sekitar 30 kilo atau berapa kemarin. Nggih. Kisaran 30 kilo kalau salah. 30 kilo jadi sekitar 3.000 tadi, 3.000 tanaman. 1 kilo rata-rata 250 ya. Oh, 1 kilo itu 250 Iya, 250. butir gitu Pak ya. Ada Berarti yang 200, ada yang 250. Berarti satu butirnya itu bisa 1.000 Pak ya? 1000. 1000. Dan dari butiran kecil itu sampai siap panen ya 1 tahun tadi Pak ya. 1 tahun. Nggih. Makanya juga perputaran uangnya sebenarnya agak lama gitu Pak ya. Agak lama 1 memang. tahun soalnya. 1 tahun. Nggih. Belum lagi biaya produksinya, biaya ongkos karyawannya gitu Pak ya. Mm-mm. Tapi emang sebanding Pak nanti dengan panennya. Insya Allah sebanding. Karena memang harganya Mm-mm. tinggi gitu Pak ya. Ya itu karena permintaan yang sekarang masih bisa memenuhi sekitar 20%. 20%. Heeh. Permintaan ekspor masih kosong nih, Heeh. 80% gitu Pak ya. Kemudian petani-petani kan masih belum banyak yang berani nanam kan. Nggih, karena Pertama produk karena- baru gitu ya. Karena baru, kemudian bibitnya juga mahal, Nggih. terus siklusnya juga lama 1 tahun. Iya, tahun. Terus dia juga mikir sold out-nya kan. Nggih. Aku bisa Pemasarannya. nanam tapi nanti jualnya di mana? Nggih. Itu yang mereka takutkan. Kalau jenengan Pak, melepas panenan ini kemana biasanya? Kemarin langsung pabrik, coba langsung pabrik. Oh, memang pabrik yang datang atau jenengan Kita yang ke sana. Oh, ngonten. Jadi kita langsung bawa barang, langsung ke pabrik sana kemarin. Dibawa ke daerah mana Pak? Madiun. Oh, di daerah Madiun. Memang ada pengolahan porang di sana gitu ya? Ada di Asia Prima Konjek ini. Pabrik porang yang kemarin didatangi presiden itu. Jokowi. Oke. Jadi sebenarnya juga setiap orang bisa ngirim barang tuh ke sana kapanpun Bisa, gitu. bisa. Mudah kok sebenarnya. Oke. Berarti sebenarnya juga ini ya Pak ya. Pemasarannya juga sebenarnya mudah. Gitu. Sebenarnya mudah. Cuman para petani kan takut duluan itu loh. Iya. Sebelum perang kan takut duluan. Oke. Padahal sebenarnya potensial sekali, Iya. perspektif ke depannya masih sangat bagus gitu Pak ya. Padahal kemarin cuman bawa berapa? 1 pickup. Pickup yang di atas tadi yang. Oke. Itu berapa kilo Pak? Cuman 1 ton. 1 1 ton ton. per kuintal kemarin. Kan sedikit, cuma sedikit kan. Nggih. Buktinya bisa masuk ke pabrik. Oke. Jadi berapapun juga sebenarnya pabrik Mau. mau. Gitu, Berapapun Pak ya. mau. Jadi sebenarnya 1 memang- karung aja mau kayaknya. Hmm. Kayaknya mau kayaknya. Cepat ngubungin pemerintah Cina gimana supaya ini bisa jalan, karena demand masih tinggi banget, karena dengan semakin langkanya tenaga kerja maka harga tenaga kerja juga akan semakin mahal. Semakin mahal.
dan Cilacap Ada batas bawah, ada batas nggak atasnya. akan naik dari lebih sekian, karena kalau naik ini maka produsen akan cilaka, orang-orang Iya. jual segala macam kaki lima segala macam Iya, itu betul. terus sampai kalau turun dari ini petani yang cilaka gitu loh, itu kan Iya. bisa sebenarnya. Bisa, betul.